Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limesa Erhamni Rahma, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di video ini, saya akan memberikan informasi tentang virus corona. Sesuatu yang menggemparkan saat ini yaitu munculnya wabah virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona yang menyebabkan COVID-19 berasal dari kota Wuhan, Cina. COVID-19 diyakini ditularkan melalui inhalasi secara primer. Setelah terinfeksi, kebanyakan orang mengalami gejala ringan seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, demam, batuk kering, sesak napas, dan kelelahan. Namun pada sebagian pasien, virus menyerang paru-paru, menyebabkan infeksi yang jauh lebih serius. Kantung udara kecil di paru-paru menambah oksigen ke dalam sel darah Anda. Oksigen ini kemudian diangkut ke organ dan jaringan di seluruh tubuh. Ketika virus menempel pada sel, virus itu mulai bereplikasi dalam sistem kekebalan tubuh untuk menghancurkan virus itu, yang menghasilkan respon peradangan yang menyebabkan akumulasi cairan di paru-paru. Saat paru-paru dipenuhi dengan cairan, oksigen yang tersedia di tubuh berkurang, yang dapat menyebabkan cedera organ dan kematian. Beberapa orang berpikir bahwa virus corona telah ditemukan beberapa bulan yang lalu. Padahal, corona pertama kali diidentifikasi pada tahun 1960-an dan yang terakhir telah ditemukan beberapa bulan yang lalu, yaitu novel coronavirus dari Wuhan. Jadi di sini adalah virus 229E dan OC43 pada 1960-an, dan selanjutnya SARS-CoV for coronavirus dan H for human coronavirus and LCT3 pada tahun 2004. H for Hong Kong KU1 2005, MERS Middle East Respiratory tahun 2012, dan terakhir novel coronavirus pada bulan Desember 2019. Dua virus pertama menyebabkan flu biasa, SARS Severe Acute Respiratory Syndrome, dan yang ini menyebabkan bronchiolitis, dan yang di Hong Kong menyebabkan penyakit pernapasan. MERS Middle Eastern Respiratory Syndrome atau flu unta, dan yang terakhir Wuhan Coronavirus. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa virus ini semuanya menyebabkan resiko penyakit pernapasan. Karena belum adanya vaksin, maka untuk mencegah agar kita tidak tertular COVID-19, ini cara mencegah menurut WHO. Yang pertama, cuci tangan sesering mungkin. Dengan cuci tangan secara teratur dan sesering mungkin dengan air atau bahan yang mengandung alkohol akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan Anda. Yang kedua, terapkan social distancing. Jaga jarak 1 meter dengan mereka yang batuk atau bersin. Alasannya, ketika seorang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka, yang mungkin mengandung virus. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan banyak menyentuh permukaan, dan virus mungkin saja menempel di sana. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus tersebut ke mata, hidung, atau mulut Anda. Dari sana, virus bisa masuk ke dalam tubuh dan bisa menimbulkan Anda sakit. Yang keempat, lakukan aturan bersin yang benar. Pastikan kamu dan orang-orang di sekitar untuk selalu menutupi mulut dan menutupi hidung dengan siku tangan yang ditekuk ketika bersin. Seperti ini. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu jika Anda mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segeralah berobat. Virus ini sangat cepat menular kepada manusia, sehingga banyak negara yang terkena wabah. Ada sekitar 110 negara terinfeksi, sehingga WHO mengumumkan bahwa virus corona menjadi pandemi. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh
oleh Direktur Jenderal WHO yaitu Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers pada tanggal 11 Maret 2020. Data COVID-19 hingga tanggal 6 Mei 2020 tercatat sudah 3,65 juta kasus positif, 1,19 juta dinyatakan sembuh, dan 255.000 meninggal. Kasus yang terus bertambah membuat pendiri Microsoft yaitu Bill Gates khawatir. Bill Gates yang dikenal sebagai miliuner yang sangat konsen kepada dunia kesehatan dan dunia pendidikan lewat yayasan miliknya yaitu Bill and Melinda Gates Foundation, tak heran jika pandemi corona ini tidak luput dari perhatiannya. Baru-baru ini juga Bill Gates mengungkapkan ada 5 solusi yang harus dilakukan oleh semua negara di dunia ini untuk menghentikan pandemi corona. Dia mengungkapkan pernyataan tersebut dalam blog pribadinya yang bertajuk The First Modern Pandemic. Beliau menyamakan solusi ini dengan World War II atau Perang Dunia Kedua. Ia mengungkapkan selama Perang Dunia II, sejumlah besar inovasi termasuk radar, torpedo, dan pemecahan kode membantu mengakhiri perang ini. Perang dunia ini akan sama dengan pandemi. Berikut 5 solusi menurut Bill Gates. Masyarakat membutuhkan perawatan yang mujarab untuk melawan virus corona. Agar masyarakat merasa aman ketika berada dalam pertemuan publik seperti pergi menonton konser atau menonton sepak bola. Bill Gates merujuk pada potensi penggunaan plasma darah atau antibodi dan antivirus dan hidroksikloroquine. Vaksin telah menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada alat lainnya dalam sejarah, misalnya cacar. Cacar yang membunuh jutaan orang setiap tahun diberantas dengan vaksin. Bill Gates mengungkapkan satu-satunya cara untuk mengembalikan dunia ke sebuah kondisi sebelum COVID adalah vaksin yang sangat efektif. Semua tes sampai saat ini untuk virus corona melibatkan tes swab atau usap hidung dan memprosesnya dalam PCR. Pada dasarnya ada 2 kasus kritis, siapa saja yang bergejala dan siapa saja yang pernah berhubungan dengan seseorang yang positif. Bill mengungkapkan idealnya kedua kelompok itu akan dikirim tes yang dapat mereka lakukan di rumah tanpa harus masuk ke dalam pusat layanan kesehatan. Tes masih akan tersedia di pusat-pusat medis, tetapi yang paling sederhana adalah dilakukan di rumah. Menurut Bill Gates, melacak orang-orang yang pernah berhubungan dengan mereka yang terinfeksi virus corona dapat membantu mencegah melonjaknya wabah. Beberapa negara, termasuk Cina dan Korea Selatan, mengharuskan pasien menyerahkan informasi tentang tempat mereka dalam 14 hari terakhir dengan melihat informasi GPS di ponsel mereka atau catatan pengeluaran mereka. Negara-negara barat belum tentu membutuhkan cara ini. Ada aplikasi yang dapat Anda unduh yang akan membantu Anda mengingat dari mana saja Anda berpergian dalam 14 hari terakhir. Gates percaya sebagian besar negara maju akan memasuki fase kedua pandemi dalam 2 bulan ke depan. Negara-negara harus belajar dari negara-negara lain yang memiliki pengujian COVID-19 dengan cepat untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk kembali membuka ekonominya. Oke guys, tentu harapan kita semoga wabah ini cepat berakhir supaya aktivitas sehari-hari bisa berjalan dengan normal kembali. Tetap di rumah saja ya teman-teman, mengingat sekarang di Indonesia sudah menerapkan PSBB di beberapa wilayah. Kita sebagai masyarakat harus mematuhi kebijakan tersebut, sehingga ini akan menjadi kerjasama untuk melawan pandemi COVID-19. Maka dari itu, tetap di rumah saja, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah, dan ini menjadi kesempatan bagi kalian untuk berkumpul lebih lama bersama keluarga. Khususnya di bulan Ramadan ini yang penuh berkah. Amin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.